Shalom, selamat malam Romo Nano, selamat malam para suster, ibu bapak, dan teman-teman terkasih dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Tentu saja saya selalu mengharapkan teman-teman terkasih senantiasa diberikan kesehatan yang prima, semangat menyala, sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Seperti biasanya, setiap Selasa malam, kita semua dipersatukan dan diperjumpakan di dalam ruang yang sama, Warung Selasa Malam bersama Romo Agustinus Setio Darmono, Serikat Yesus yang akrab kita sapa Romo Nano. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam webinar seri Syukur, Aku Dikasihi Allah Tanpa Syarat. Bersama Romo Nano, kita diajak mendalami pertemuan yang kedua yang mengusung tema pribadi yang dikasihi, pribadi yang diambil. Pribadi yang dikasihi tidak hanya merupakan kata-kata indah, tapi merupakan kata istimewa, rangkaian kata istimewa. Dan untuk menjadi pribadi yang dikasihi, pertama-tama kita harus yakin bahwa kita diambil atau dipilih. Kita semua diundang untuk meyakini dan terus-menerus meyakini kebenaran bahwa kita adalah pribadi yang dipilih dan berharga di mata Allah. Agar kita pun dapat menyatakan kepada orang-orang lain, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, bahwa mereka juga pribadi-pribadi yang dipilih dan berharga di mata Allah. Bagaimana kita dapat menanggapi undangan tersebut menjadi pribadi yang meyakini kebenaran bahwa kita dikasihi Allah tanpa syarat? Romo Nano sesaat lagi setelah pengumuman tata tertib dan doa pembuka akan membagikan pengajarannya dengan gambar-gambar yang menarik tentu saja seperti biasanya, diksi-diksi yang pendek namun tajam, dan tak lupa pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mengajak kita merenung secara mendalam. Saya mengharapkan teman-teman sudah memiliki buku ini, buku diambil, diberkati, dipecah, dibagikan, buah karya Pater Henry J. M. Nouwen, karena webinar pada malam hari ini dan dua webinar selanjutnya menginspirasi dari buku ini. Buku diambil, diberkati, dipecah, dibagikan. Sehingga dengan setelah membaca, dapat mengikuti webinar pada malam hari ini lebih optimal. Baiklah teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati dan hadir seutuhnya dalam pengajaran Romo Nano malam ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti dan merenungkan. Dan sebelum ke Romo Nano, saya akan membacakan tata tertib webinar. Mohon teman-teman untuk memastikan sudah merinim sesuai dengan nama yang sebenarnya. Dan mohon memastikan juga menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung agar supaya webinar pada malam hari ini dapat berlangsung dengan fokus dan lancar. Dan nanti pada saat sesi Q&A, silahkan teman-teman yang ingin menggunakan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pernyataan atau refleksi, silahkan menuliskan melalui chat room atau nanti bisa raise hand untuk bisa berinteraksi langsung dengan Romo Nano. Baik, kita melanjutkan dengan doa pembuka. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami kembali dalam webinar Selasa malam. Malam ini kami mau merenungkan serta merasakan pribadi yang dikasihi, apapun latar belakang tradisi kami. Berkatilah Romo Nano dan bukalah pikiran kami, serta berilah kami kerendahan hati, agar kami dapat menerima kasih-Mu apa adanya. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Santo Ignatius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita sapa dulu Romo Nano. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bu Lili. Apa kabar? Selalu baik, apalagi Selasa malam. Selalu semangat. Amin, amin, amin. Sehat, Bu Lili? Puji Tuhan sehat. Moga-moga Romo juga sehat ya, Romo. Sehat, sehat. Saya sehat. Baik, Romo. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu pengajaran dari Romo Nano. Terima kasih, Bu Lili, sudah mengantar kita semua untuk memasuki sesi kedua dari proses belajar kita bersama membaca buku biru. Saya menyebut saya menyebut buku Henry Nouwen ini dengan buku biru supaya lebih gampang kita menyebutnya. Sebelum masuk ke buku ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang setia mengikuti Warung Selasa malam ini. Ada suster-suster Ursulin yang setia, Suster Sophie, Suster Emirenciana. Semoga saya betul bahwa Suster Emirenciana itu Ursulin. Kalau saya salah mau diralat. Juga nih Pak Iwan ini sudah lama sekali tidak nongol-nongol lagi. Pak Iwan, selamat datang. Lalu ada Pak Ignatius Sutono, Bu Imelda Rahmat, ada Pak Vincentius Yudi, Pak Hari, em, dan Tandi Santo Laurentius, Christina Oji, Katrin Yasin, Yulia Teresia, Siska Mulyawan, orang Singapura yang selalu setia ikut Oma Frida, ya Lis Pranowo, Suryani, Eri Dorcas, Ibu Victoria Susanto pasti hadir, Widya, dan sebagainya. Terima kasih sudah setia hadir dan juga beberapa teman yang baru saja bergabung untuk pertama kalinya dalam webinar pada malam hari ini. Kadang-kadang saya bilang webinar, kadang-kadang warung, jadi dua hal itu kurang lebih sama ya. Warung Selasa malam, ini tempat kita nongkrong kalau bahasa anak muda. Nongkrong, mendengarkan orang ngomong, melihat gambar. Nah, semoga gambar, omongan ini berguna untuk kita semua, teman-teman. Sebelum saya masuk, saya ingin saya ingin mengulang lagi yang sudah sering saya katakan kepada Anda semua. Ada tiga hal yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Entah itu anak bayi, anak remaja, orang dewasa, maupun senior. Ya, ada tiga hal, yaitu persepsi, perasaan, dan tindakan. Kalau persepsi saya tentang sesuatu, persepsi atau pemahaman saya tentang seseorang itu baik, itu positif, maka perasaan saya juga positif. Lalu tindakan saya dalam bentuk kata-kata, wajah, gerak tubuh saya, omongan saya itu juga positif. Tapi juga ketika saya berpikir, lalu saya punya persepsi tentang sesuatu, entah itu benda, tempat, mobil, barang apapun, atau tentang orang, entah itu suami, istri, anak-anak, teman-teman dekat. Ketika persepsi saya itu negatif, itu ngefek di perasaan saya juga negatif. Dan biasanya itu ngefek lebih lanjut ke omongan saya, wajah saya, gerak badan saya juga negatif. Jadi untuk teman-teman saya mengingatkan karena ini bukan pertama kali saya menyampaikan, saya mengingatkan, menyegarkan lagi. Sebetulnya
isi, kalau mau diringkas seringkas-ringkasnya, buku biru kita ini mau mengatakan tiga hal itu. Kalau persepsi saya tentang diri saya itu positif, maka perasaan-perasaan saya itu juga positif. Senang, gembira, ceria, bersyukur. Lalu bawaan saya juga, wajah saya riang. Ya tidak setiap menit sih, nggak 24 jam senyum terus gitu. Tetapi secara umum gitu ya, di kedalaman diri saya itu positif bawaannya. Sehingga kata-kata, tindakan saya juga positif. Dan ini berlaku ketika pikiran tentang diriku negatif, pasti ngefek ke perasaanku juga negatif, pasti efeknya ke wajahku, omonganku, gerak tubuhku, relasiku dengan orang lain, kemungkinan sangat besar itu juga negatif. Nah, teman-teman, buku biru ini menjadi sangat penting karena buku biru ini pada dasarnya mau menjelaskan kepada kita ada suara-suara entah dari dalam diri kita atau dari roh jahat atau dari orang-orang tertentu yang negatif. Dan itu membuat saya, Anda, kita juga berpikir negatif tentang diri saya. Lalu ya tadi sudah berjalan begitu. Pikiran negatif, perasaan negatif, tindakan saya pasti juga negatif. Dan sumbangan buku biru ini mengajak kita sadar itu, lalu mengajak kita untuk yuk kita mencoba mendengarkan suara yang membuat persepsi kita positif supaya perasaan kita yang paling dalam positif. Kata-kata, wajah, tindakan, gerak tubuh kita juga positif. Malam hari ini saya akan menjelaskan dua hal dari buku. Yang pertama tentang pribadi yang dikasihi. Lalu yang kedua itu tentang diambil atau nanti Henry Nouwen memilih kata dikasihi. Saya mulai dari yang bagian pertama. Menjadi pribadi yang dikasihi. Dalam buku, apa yang akan saya jelaskan ini dimulai di halaman 34. Pada waktu Henry Nouwen mau menulis buku ini kan mau dia tulis ditujukan kepada temannya itu, si Fred Bradman itu kan. Henry Nouwen itu mencoba berpikir, apa ya dari banyak kata yang akan saya tulis, dari banyak kalimat yang akan saya susun, kira-kira satu kata atau sebetulnya satu frase. Satu frase apa ya yang diharapkan oleh Henry Nouwen supaya diingat oleh Fred Bradman dan juga kita sebagai pembaca bukunya. Lalu Henry Nouwen menuliskan frase ini, pribadi yang dikasihi. Teman-teman sekalian, frase ini berasal dari Tuhan sendiri. Dan saya memilih gambar seorang anak yang dirangkul, dibopong, digendong oleh ayahnya. Dan wajah anak ini gembira, matanya melolo, terus pipinya merona, dan dia senang karena bapaknya lewat kata-kata, lewat tindakan menggendong anak yang dikasihnya itu, dia sambil ngomong, anakku, kamu ini pribadi yang dikasihi. Teman-teman, saya mau meringkas isi buku bagian yang pertama ini ke dalam 4 bagian. Satu,
menggunakan istilah Henry Nouwen, bagian pertama itu tentang suara kebenaran. Nah, tugas kita, teman-teman, setiap hari harus, sekali lagi, setiap hari hukumnya harus mendengarkan suara kebenaran ini. Supaya apa? Supaya pikiran kita tentang diri kita dan juga orang lain positif. Kalau tidak, kita akan terjebak, tergiring ke bawah, ke lingkaran yang kedua. Dan lingkaran kedua itu namanya suara kegelapan. Begitu kita dikuasai oleh suara kegelapan yang berasal dari diri kita sendiri, yang berasal dari orang-orang dekat kita, kadang-kadang orang tua kita, kadang-kadang anak-anak kita, kadang-kadang pasangan hidup kita, kadang-kadang komunitas kita. Begitu suara kegelapan yang mempengaruhi pikiran kita, maka pikiran, perasaan, tindakan kita kemungkinan sangat besar akan menjadi negatif. Maka Henry Nouwen mengajak, ayo sadar, kamu sedang dikuasai suara kegelapan. Ayo latihan mendengarkan suara kebenaran. Dan Nouwen menyarankan kepada kita, atau saya merumuskan ada 3 latihan. Saya mengusulkan kepada Anda untuk melatih 3 hal ini supaya 3 latihan lingkaran biru itu menghubungkan kita dengan lingkaran pertama bernama suara kebenaran. Kita mulai dari suara kebenaran. Saya memilih gambar satu pasang tangan yang besar sekali dan ada satu orang kecil di sana. Saya memakai gambar ini untuk mengatakan bahwa orang berbaju biru, bercelana biru yang kecil itu adalah kita, saya, kamu, Anda. Dan tangan besar ini adalah tangan Tuhan yang mengatakan suara kebenaran tentang siapa diriku. Dan suara ini harus terus-menerus setiap hari kita dengarkan. Tidak hanya cuma didengarkan, aku yakini kebenarannya. Ya, suara yang aku dengar ini benar. Dan aku mau memegang suara kebenaran ini sebagai prinsip hidupku. Suara kebenaran yang dimaksudkan oleh Henry Nouwen itu berasal dari kalimat yang diucapkan oleh Allah Bapa kepada Yesus di saat pembaptisannya. Ini seperti Injil hari Minggu yang lalu. Dari Matius bab 3, dari Markus bab 1, dan dari Lukas bab 3. Dalam peristiwa itu, Yesus mendapatkan atau Yesus mendengar suara kebenaran dari Allah Bapa. Anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Yesus mendengarkan itu, Yohanes Pembaptis mendengarkan itu, dan Yesus meyakini kebenaran suara itu. Yohanes Pembaptis juga mengimani suara itu. Nah, berdasarkan peristiwa ini, lalu Henry Nouwen membuat kesimpulan, dan saya setuju dengan kesimpulan Henry Nouwen, dan saya menganjurkan kepada teman-teman sekalian untuk mencoba memahami kalimat yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus itu berlaku untuk kita juga. Jadi Allah Bapa atau Tuhan atau Yesus mengatakan kepada Anda masing-masing, kepada
Selvia Wiranto, kepada Yulia Teresia, kepada eh, Pak Hardi, kepada Nie Katedral, kepada Apriana, kepada Martin Rudy Flavers, kepada Hastuti Ningrum. Allah mengatakan kepadamu masing-masing, teman-teman, engkau kukasihi. Allah sendiri loh ya. Nah, ungkapan Allah kepada kita masing-masing itu yang dimaksud oleh Nowen sebagai kebenaran dasar yang berlaku bagi semua manusia, termasuk kita semua yang hadir dalam warung Selasa malam ini. Apapun latar belakang Anda, apakah orang ateis juga eh, berlaku juga di sini? Ya, sebetulnya orang ateis pun tetap dikasihi oleh Tuhan. Bahwa dia akhirnya memilih jadi ateis, itu pilihan dia. Apakah orang yang beragama lain selain Katolik juga mendengarkan suara ini? Yang jelas, suara dari Tuhan yang mengatakan, engkau kukasihi, itu dikatakan, disampaikan, diucapkan Tuhan kepada setiap orang. Masalah orang percaya atau tidak, itu tergantung pada orang-orangnya. No one berharap dengan menulis ini kepada Fred dan juga kepada kita sebagai pembaca buku biru, atau kalau belum membaca sebagai peserta dalam webinar ini, no one berharap kita mendengar kata-kata tersebut diucapkan kepadamu oleh Tuhan dengan segala kelembutan suara Tuhan, dengan seluruh daya kekuatan cinta Tuhan. Anakku, engkau kukasihi. Nah, ketika seseorang sudah cukup sering mendengarkan suara kebenaran tadi, dan ketika orang itu sudah meyakini suara kebenaran tadi, maka dia bisa meyakinkan orang lain bahwa orang lain pun adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Maka, teman-teman, saya ingin bertanya padamu, dan saya ingin mengajakmu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah engkau pernah mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan, engkau kukasihi, kepadamu aku berkenan? Kalau Anda sudah meyakini itu, syukurlah. Kalau Anda belum meyakini hal itu, ya inilah saatnya untuk mulai melatih diri supaya mendengarkan, dan yang Anda dengarkan Anda yakini. Karena apa? Ya, hanya ketika saya sudah yakin bahwa saya dikasihi, maka saya juga akan bisa meyakinkan orang lain. Dan ketika kita punya sahabat, ketika kita punya teman dekat, ketika kita punya pasangan, seharusnya inti relasi orang yang bersahabat, inti relasi orang yang menikah, suami istri, seharusnya saling memberikan anugerah keyakinan bahwa, hei pasanganku, kamu ini dikasihi Tuhan. Hai sahabatku, kamu ini dikasihi Tuhan. Anak-anakmu, anak-anakku, kamu dikasihi Tuhan. Mestinya begitu, teman-teman. Hanya seringkali terjadi, bukan? Entah di dalam keluarga, entah pasangan suami istri, entah dalam persahabatan, entah dalam komunitas, kita jarang mengalami
entah meyakinkan orang lain atau ada orang lain yang meyakinkan kita. Karena itu saya mengundang semua teman-teman yang menikmati webinar Selasa malam ini untuk benar-benar mendengarkan terus-menerus sampai Anda yakin supaya Anda bisa membantu orang lain mengalami dikasihi. Karena banyak sekali orang yang sebetulnya belum sampai pada tahap yakin dikasih. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena banyak sekali di keluarga, di komunitas, di kelompok pertemanan, di antara dua orang yang berteman, itu masih sering muncul energi-energi negatif dalam bentuk menuduh, menyalahkan, menuntut, menyerap, dan itu menghasilkan suasana yang negatif. Suara yang disebut oleh Nowen tadi disebut sebagai suara kebenaran itu datang dari Tuhan, dari atas. Tetapi suara dari Tuhan yang dari atas itu munculnya dari kedalaman diri kita. Karena itu memang dibutuhkan keheningan. Karena itu dibutuhkan saya sesekali perlu diam, hening, mencoba merasakan suara yang ada di dalam hatiku paling dalam. Dan di sana kalau Anda bisa hening, Anda bisa tenang, Anda mau mendengarkan, suara itu akan muncul. Engkau kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kurang lebih intinya itu ya teman-teman, suara kebenaran itu. Suara itu ada, setiap hari ada, kapanpun kita mengakses bisa. Sekarang tergantung aku, kamu, kita mau nggak mencoba mengakses, mendengarkan suara itu. Nah, ini kita memasuki bagian kedua nih, suara kegelapan. Ini juga ada terus, aktif terus. Pagi jelang siang, siang jelang sore, sore jelang malam, malam. Bahkan saat kita tidur pun, suara kegelapan itu bisa nongol. Nah, suara kegelapan ini ciri khasnya adalah membuat saya berpikir, menilai diri, dan merasa sebagai pribadi yang tidak berharga, tidak bermakna, atau jelek, atau nggak bermutu, nggak ada harganya, nggak ada gunanya. Saya memilih gambar seorang perempuan yang terkena angin sehingga dia kayak mengalami turbulensi seperti pesawat yang kalau masuk daerah awan tertentu mengalami goncangan. Gambar yang saya pilih ini mau mengatakan kalau saya tidak pernah berpegang pada suara kebenaran tadi, saya mudah dibuat turbulensi oleh suara kegelapan. Nah, ini ciri khas suara kegelapan ini. Kurang lebih suara kegelapan itu berbunyi, kamu ini nggak berguna, kamu ini jelek, kamu ini nggak ada artinya, kamu ini bukan siapa-siapa. Kecuali kalau kamu bisa membuktikan sebaliknya bahwa kamu memang hebat, kamu punya manfaat, kamu itu berguna, baru kamu itu berharga. Lah, dengan omongan itu kita mencoba membuktikan, membuat prestasi,
membuat pencapaian-pencapaian ini dan itu. Tetapi biasanya hasilnya, meskipun kita sudah berprestasi sedemikian rupa, tetapi karena yang memotivasi kita untuk berprestasi itu adalah suara kegelapan, ya tetap saja hasilnya kegelisahan, ketidakbermaknaan. Ya, teman-teman, gambar ini penting banget untuk Anda screenshot, untuk Anda jadikan reminder bahwa begitu Anda mendengar suara itu entah dari orang lain, entah itu dari dalam diri sendiri, Anda sedang diserang suara kegelapan. Suara kegelapan itu sumbang. Kayaknya tidak ada suaranya, tetapi sebetulnya seperti suara orang berteriak dengan kuat dan terus-menerus. Dan itu merupakan perangkap yang akhirnya membawa kita pada penolakan diri. Ya, aku memang tidak berharga. Ya, aku memang tidak bermakna. Ya, aku memang jelek. Henry Nouwen selanjutnya menjelaskan bahwa kadang-kadang kita seringkali terobsesi pada keberhasilan, popularitas, kekuasaan diri, kekuasaan. Kita kita terpancing, kita termotivasi, kita tergoda untuk sukses, kaya. Kita tergoda untuk jadi orang yang populer, berkuasa. Ketika kita mendapatkan itu semua, ya memang puas, tetapi sebetulnya ada kekosongan diri. Dan maka Henry Nouwen mengatakan, godaan dalam hidup manusia itu yang utama, yang primer, bukan sukses, populer, berkuasa, tetapi penolakan diri. Jadi penolakan diri itu sebetulnya godaan yang paling mengerikan. Nah, ketika kita tergoda untuk mengejar sukses, populer, kekuasaan, sebetulnya itu bisa dibaca ya karena dia tidak dia merasa tidak berharga, karena dia merasa tidak mendapatkan tempat istimewa, maka dia berupaya untuk sukses, populer, berkuasa. Sebetulnya ya akarnya adalah merasa tidak bermakna atau menolak diri. Ada orang-orang tertentu mungkin di antara kita, sebagian dari kita mungkin pernah atau masih mengalami sering dituduh, sering dicela, sering ditolak, sering dibiarkan sendiri, sering ditinggalkan. Ya, ada orang-orang yang sangat sering mengalami peristiwa-peristiwa yang negatif ini. Dituduh, dicela, dijelek-jelekin, ditolak, dibiarkan sendiri atau ditinggalkan. Nah, ini tadi merupakan suara kegelapan yang menggiring orang seperti perempuan yang dituduh di gambar ini ya, ditolak, dikata-katai dengan sangat kasar. Ketika orang sangat sering mengalami itu, orang itu dengan prosesnya akan sampai pada kesimpulan yang sangat negatif, yaitu ini bukti aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini tidak ada artinya. Teman-temanku, peristiwa ini terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Sepertinya sehari-hari hal yang biasa. Tetapi ketika yang terjadi
seperti ini itu sangat sering. Peristiwa ini membuat seseorang yang menjadi objek sasaran disalah-salahkan terus, akan sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat buruk. Berpikir jelek tentang dirinya, merasa jelek tentang dirinya, dan kemungkinan sangat besar bertindak sangat jelek terhadap dirinya. Entah mengurung diri, sampai tindakan yang paling brutal bernama bunuh diri. Sama ketika orang sering mendengarkan suara kegelapan, biasanya orang akan terbawa, tergiring, terkondisikan untuk menyalahkan diri sendiri, menjelekkan diri sendiri. Bukan menyalahkan satu dua tindakan yang dilakukan, bukan yang dilakukan, bukan yang dikatakan, tetapi dirinya itu sebagai manusia, eksistensinya sebagai dirinya itu yang dia tolak, yang dia anggap jelek itu. Ini yang disebut oleh Nowen suara kegelapan. Aku memang tidak berarti, ya pantaslah kalau aku ini disingkirkan, aku ini dilupakan, aku ini ditolak, aku ini ditinggalkan. Teman-teman, ini kayaknya sangat ekstrim ya. Tetapi yang sangat ekstrim ini sebetulnya terjadi dalam diri banyak orang. Ini sebuah tindakan yang seringkali disebut istilahnya adalah fatalistik. Fatal, dari kata fatal. Fatalistik itu menjadi sebuah kata sifat. Ini sebuah kesimpulan yang fatalistik. Ada peristiwa dia tidak diterima, ada peristiwa dia karena alasan tertentu, lalu teman-temannya pergi, dia tidak diajak, lalu dia membuat sebuah kesimpulan yang fatalistik. Aku memang tidak ada artinya kok. Ya memang teman-temanku menolakku, meninggalkanku, udah udah sangat wajar sih. Teman-teman, cermati fenomena kecenderungan fatalistik ini dalam diri. Begitu Anda sampai menemukan data ada peristiwa fatalistik dalam dirimu, itu berarti Anda terjebak suara kegelapan. Bagaimana dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang berbicara besar, orang yang memamerkan prestasinya, orang yang selalu mencoba show off kekayaannya, kesuksesannya, kekuasaannya, atau dengan istilah bagaimana membaca eh, fenomena orang yang sombong, atau ketika kita sombong itu apa artinya? Ini penting banget teman-teman. Saya bersyukur Henry Nouwen menjelaskan hal ini. Orang yang sombong, entah itu orang lain atau saya, Anda, itu sebetulnya saya menolak diri. Karena orang yang sombong itu sebetulnya menuntut orang lain memuji dia, supaya dia tidak melihat dirinya sendiri yang dia menilai dirinya jelek. Dia tidak ingin orang lain menilai dirinya juga jelek. Maka dia menutupi itu dengan kesombongan. Maka dia menutupi itu dengan hal-hal yang besar-besar. Bisa saja itu terjadi, bisa saja yang gede-gede, yang hebat-hebat itu bohongan belaka. Maka sebetulnya orang yang sombong itu seperti sebuah balon yang besar sekali. Sebesar apapun balon, tinggal cari jarum aja, kita cubleskan, terus gembos sudah. Ya, jadi
Saya bersyukur Nowen menjelaskan fenomena orang sombong itu sama dengan orang yang sebetulnya rendah diri atau menolak dirinya. Nah, dirinya yang dia tolak sendiri itu dia tutupi dengan hal-hal yang besar sekali supaya tidak terlihat jelek. Di balik kesombongan, di balik wajah orang yang kelihatan hebat itu sebetulnya di dalam diri orang itu ada keraguan yang besar. Dan ketika aku menyombongkan diri, sebetulnya kalimat terakhir itu penting, teman-teman. Ketika aku sombong, sebetulnya aku kehilangan kontak dengan kebenaran diriku sebagai pribadi yang dikasih. Ketika aku sombong, sebetulnya aku tertipu oleh suara kegelapan dan aku kehilangan kontak dengan suara kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Orang yang sombong, orang yang rendah diri, orang yang menolak diri biasanya tidak aman. Dia mengalami hidup dalam kegelapan. Dia seperti orang yang menggunakan payung tetapi tetap kehujanan. Dia mengalami kegelapan, kedinginan, basah kuyup karena dia merasa ditolak, tidak diterima, tidak dihargai dalam hidup ini. Ini gambar yang bagus untuk menggambarkan orang yang mendengarkan dan mengikuti suara kegelapan. Nah, sampai di sini kita sudah diberi penjelasan oleh Nowen tentang dua hal. Hal yang pertama, kalau saya sering mendengarkan suara kebenaran, maka saya seperti gambar ini. Kuat, syukur, bangga. Bukan sombong ya, bangga. Percaya diri. Karena aku dikasihi. Tetapi kalau aku tidak mendengarkan suara kebenaran, aku akan menjadi seperti gambar di sebelah sana. Melihat diriku jelek, melihat diriku negatif, melihat diriku kesepian. Ya, memang suara kebenaran itu masih aku dengarkan, tapi tidak aku sadari. Tapi tidak aku yakini. Dan aku sendiri belum pernah mengakui inti kebenaran diriku sebagai orang yang dicintai. Aku ragu, aku belum percaya diri, aku belum berpijak dengan kokoh. Aku masih mudah goyah, goyang. Dan aku masih terus berlarian ke sana kemari, ke medsos, ke IG, ke TikTok, ke WA, ke Facebook untuk mencari orang atau sesuatu yang dapat meyakinkanku bahwa aku dikasih, bahwa aku hebat. Bahkan seringkali aku menjadi aktif di kegiatan ini, kegiatan prodiakon, di kegiatan pendalaman iman, di kegiatan yang lain. Sebetulnya motivasi utama aktifku di banyak kegiatan itu adalah mau mencari pengakuan. Ini ciri-ciri orang yang mendengarkan dan tertipu oleh suara kegelapan. Rasanya aku juga terus-menerus menolak mendengar suara kebenaran itu. Engkau kukasihi, kepadamu aku berkenan. Aku nggak percaya itu. Itu omong kosong. Itu hanya omongan suci. Tapi aku tidak mau meyakininya. Ketika saya mengatakan itu, berarti aku sendiri
menolak suara kebenaran, malah menerima suara kegelapan. Dan aku malah terus-menerus mendengarkan suara kegelapan ini. Kamu memang jelek. Buktikan bahwa kamu berguna. Lakukan sesuatu yang penting. Lakukan sesuatu yang hebat. Lakukan sesuatu yang berpengaruh supaya kamu itu mendapatkan perhatian dari orang lain. Kalau suara-suara itu yang kita dengarkan dan kita ikuti, berarti kita dikuasai oleh suara kegelapan. Nah, ini tanda-tanda orang yang tertipu oleh suara kegelapan. Berlari ke sana kemari mencari perhatian. Aktif di sini, aktif di sana, aktif di sini, aktif di sana. Tapi nggak pernah kelihatan bahagia. Selalu cemas, tidak puas. Dan endingnya bertanya-tanya, aku ini sebetulnya dibutuhkan nggak sih? Aku ini sebetulnya dicintai nggak sih? Kok aku tidak pernah mendapatkan apresiasi ya? Ketika ada kalimat-kalimat seperti itu, ingat webinar malam hari ini. Anda dikuasai suara kegelapan. Ironinya, paradoksnya, semakin mencari pengakuan dari orang lain, semakin mempertanyakan diri, semakin dalam kita memasuki lorong gelap yang melelahkan, yang membuat kesepian, yang membuat tidak berharga, dan itu menghabiskan energi rohani kita. Supaya webinar kita ini tidak dikuasai oleh suara kegelapan, maka saya mengembalikan ke suara kebenaran. Sekali lagi, gambar ini penting kita lihat setiap hari. Maka Ibu Kristianti, Francisca Sri Patniati, Sintiana, Mbak Astuti, Lina, Buis, Lusina, ingat-ingat gambar ini. Setiap hari lihat gambar ini. Kita manusia kecil berwarna biru itu di tangan besar Tuhan. Dan Tuhan mau mengatakan, aku mengasihimu. Dan sebetulnya ini cara lain. Ya. Ini cara lain untuk mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Yaitu melalui orang tua. Ya tidak setiap orang tua nih sayangnya. Ada orang tua juga yang malah sering menyuarakan suara kegelapan. Sayang sih. Tapi syukurlah kalau orang tuamu atau teman-teman sebagai orang tua, keluarkanlah suara kebenaran bahwa anak-anakmu itu dikasihi. Seringkali kita mendengarkan suara kebenaran itu dari sahabat, dari guru, dari teman, bahkan seringkali dari orang yang tidak kita kenal sama sekali. Ketika ada orang lain yang mengatakan suara kebenaran, seperti tadi dalam video singkat di awal webinar, ada orang yang nempeli sesuatu di baju orang lain, kamu keren, you are great. Itu sebagai salah satu cara Tuhan bekerja menyapa kita, menyuarakan suara kebenaran. Dan kita perlu terus-menerus membayangkan ada di tangan besar Tuhan. Dan mendengarkan suara Tuhan itu mengatakan, aku memanggilmu dengan namamu sejak awal. Engkau adalah milikku. Aku milikmu. Engkau kukasihi. Aku berkenan kepadamu.
Teman-teman, ini tuh suasananya seperti orang yang sedang saling jatuh cinta itu ya. Mesra, romantis, hangat, dekat gitu. Dan sebetulnya suara kalimat-kalimat ini dari Tuhan sendiri yang setiap hari kita dengarkan. Aku memandangmu dengan kasih yang tanpa batas dan memeliharamu dengan perhatian yang lebih dalam daripada perhatian seorang ibu bagi anaknya. Aku menghitung setiap helai rambut di kepalamu dan menuntunmu di setiap langkahmu. Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dimanapun kamu beristirahat, aku menjagamu. Aku adalah bapakmu, ibumu, saudarimu, saudaramu, pecintamu, mempelaimu, bahkan anakmu. Dimanapun kamu berada, aku juga ada di situ. Tidak ada sesuatu pun yang akan memisahkan kita. Kita adalah satu. Teman-teman, ini suara dari Tuhan. Kalau nanti Anda sudah mendapatkan PDF materi ini dari WA Group, saran saya, pakailah kalimat-kalimat dan gambar ini sebagai bahan renunganmu setiap hari. Karena teks tadi itu ibarat seperti oase di padang gurun. Kita berjalan di tempat yang luas sekali dalam hidup ini, kita butuh air. Dan teks tadi seperti aliran kecil yang muncul di dalam pasir yang kering. Maka pasir kering itu harus disibakkan, dipinggirkan, supaya sumber air yang awalnya cuma kecil ini, di dalamnya ada sumber air yang besar sekali. Tugas kita adalah menyingkirkan pasir kering yang menutupi sumber tadi. Tugas kita adalah menghalau pergi suara kegelapan. Tugas kita itu jangan mendengarkan suara kegelapan. Maka yang dibutuhkan adalah keinginan besar untuk menemukan air itu. Yang dibutuhkan adalah latihan setiap hari mendengarkan suara kebenaran itu. Dan kita masuk bagian keempat, bagian terakhir, saya mengusulkan 3 latihan. Saya nemu gambar dan tulisan ini di Google dan saya merasa gambar ini penting. Satu, read every day. Setiap hari bacalah suara kebenaran. Tulislah perasaan positifmu. Regularly exercise. Berlatih secara rutin setiap hari mendengarkan suara kebenaran. Stick to the routine, konsisten, rutin. Remove distraction. Buanglah, singkirkanlah suara kegelapan. Ya, itu prinsip-prinsipnya. Maka sekarang saya mau menyebutkan latihan pertama. Setiap hari, 10 menit aja, mendengarkan suara kebenaran. Teks tadi nanti akan dikirim ke tempat Anda, bukan Anda tinggal download dari WA Group, dan bacalah itu setiap hari. 10 menit saja. 10 menit berikutnya, catat suara kegelapan yang sering muncul dalam pikiran. Kalau sudah dicatat, putuskan. Jangan mengikuti. Ikuti latihan pertama. Meyakini suara kegelapan. Suara kebenaran. Dan yang ketiga,
sadari, ingat-ingatlah, syukurilah momen-momen kamu dihargai, ditemani, dibantu, didukung, didoakan oleh orang tua, sahabat, guru, teman, sebagai tanda konfirmasi dari Allah bahwa kamu bermakna. 3 latihan kalau Anda lakukan setiap hari, seperti Anda flu, minum obat setiap hari, Anda akan sembuh. Kalau Anda tidak lakukan latihan ini, percayalah, flu Anda tidak akan sembuh dan mungkin malah menjadi semakin parah. Semoga teman-teman mau melakukan latihan-latihan ini supaya Anda menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur karena dicintai Tuhan. Demikian sesi yang pertama. Seperti biasa, mari kita mengendapkan yang tadi sudah kita lihat dan dengarkan.
Kita lanjutkan di sesi 2 ya, Bu Lili, lalu nanti kita tanya jawab. Teman-teman, ini bagian kedua yang lebih spesifik menjelaskan arti kata diambil. Dan dalam penjelasannya, Henry Nouwen akhirnya menyadari bahwa kata diambil itu agak susah menjelaskannya, walaupun sebetulnya dari Injil juga ada penjelasan tentang hal itu dari Matius bab 22. Namun dalam penjelasan berikutnya di bagian kata bagian dengan subjudul diambil, Nouwen memilih kata dipilih. Sekali lagi saya melihat pola dari penjelasan Nouwen di bagian diambil ini ada sekali lagi diulang suara kegelapan, suara kebenaran, suara kegelapan. Sebetulnya kurang lebih sama, hanya dijelaskan dengan kalimat yang berbeda. Dan yang menarik bagi saya, kebaruannya ada di 3 pegangan. Kalau tadi 3 latihan, bagian pertama tadi dari saya, tapi 3 pegangan yang ada di sini, di bagian ini, itu dari Nouwen sendiri. Kita masuk di bagian suara kebenaran. Saya senang dengan gambar ini, maka saya pakai beberapa kali. Mau mau mengatakan dengan sangat jelas lewat gambar dan kalimat yang singkat, tapi inilah kebenaran bahwa aku itu seperti si anak kecil itu yang dibopong, yang orang Jawa mengatakan dipanggul, dipanggul oleh bapaknya, dan bapaknya dengan bahasa tubuhnya memanggul, dan dengan kalimat si bapak mengatakan, anakku, engkau kukasih. Ya, ini suara kebenaran. Dan ini berlaku untuk kita semua. Setiap orang itu punya pengalaman ini. Masalahnya ada yang mengakses, ada yang mengambil, ada yang menikmati setiap hari, hasilnya jadi orang yang percaya diri, orang yang happy, orang yang bersyukur, nggak mudah suuzon, nggak jadi toksik. Dan itu menurut saya kuncinya di sini. Mengapa ada orang toksik? Karena si toksik ini nggak pernah mendengarkan suara kebenaran. Nouwen sendiri mengalami mendengarkan suara kebenaran itu dengan sangat mudah. Dia mengacu pada pengalaman dia ditahbiskan jadi imam. Dengan ditahbiskan jadi imam itu dia dengan sangat mudah mengalami peristiwa diperlakukan dengan istimewa, dipilih. Jadi ini momen yang sangat-sangat berharga bagi Nouwen. Apakah teman-teman yang tidak ditahbiskan jadi imam tidak mengalami hal ini? No. Teman-teman punya pengalaman istimewa sendiri. Pasti ada momen-momen ini. Maka tugasmu, teman-temanmu, tugasmu, teman-temanku, mencari, melacak, menemukan peristiwa-peristiwa kamu diistimewakan oleh Tuhan. Nah, Nouwen mulai menjelaskan bahwa setiap orang, sekali lagi, setiap orang, berarti semua yang hadir di tempat ini, di webinar ini, maupun yang tidak hadir di webinar ini ya, Tuhan itu mau meyakinkan, atau Nouwen mau meyakinkan bahwa Tuhan sejak kekal. Kekal itu kapan? Jauh sebelum kita dilahirkan. Kita belum menjadi sejarah. Bahkan sebelum bapak ibu kita ketemu menikah. Lihat tulisan besar ini teman-teman.
kamu sudah ada di hati Allah. Ya memang ini menuntut iman, ini menuntut keyakinan. Kalau saya beriman, saya percaya, ya sudah, kita punya pondasi yang kuat. Masalahnya kalau saya tidak percaya, masalahnya kalau Anda tidak beriman pada kalimat ini, ya lalu Anda tidak punya, kita tidak punya pondasi yang kuat untuk menjadi pribadi yang kuat. Sekali lagi, kalau saya tidak meyakini hal ini, kalau saya tidak mengimani hal ini, artinya saya tidak punya pondasi yang kuat. Dan pondasi tadi dijelaskan lagi oleh Nom. Kalau saya tidak mengaca diri dengan kaca yang disediakan oleh Allah, saya hanya melihat diri saya kecil yang bajunya tambalan. Tetapi kalau saya mengaca, melihat diri saya di kaca yang disediakan oleh Tuhan, maka di bayangan saya di kaca itu ada mahkota. Dan itu simbol yang mau mengatakan kamu berharga di mata Allah. Kamu itu keindahan tanpa batas dan bernilai abadi. Ibarat sebuah barang, kita tuh barang yang bagus, mahal harganya. Dan ketika Allah memilih seseorang, kasih Allah itu tidak membuat pribadi yang lain merasa dikecualikan. Misalnya Yesus memilih 12 orang. Ketika Yesus memilih Simon Petrus, tidak berarti yang 11 lain itu disisihkan. Tidak, karena kasih Tuhan itu full untuk setiap pribadi. Maka ya sudah, sekali lagi pesan Owen, berpeganglah pada kebenaran tadi bahwa kamu ini dipilih Allah. Mengapa ini penting? Karena ini menjadi pondasi, landasan untuk membangun hidup sebagai pribadi yang kuat. Nah, penjelasan sekali lagi tentang suara kegelapan. Suara di dunia, suara di dalam diri kita, suara di keluarga kita, suara di komunitas kita, suara di masyarakat kita. Salah satu cirinya kan ada bullying, ada orang yang dihabisi, ada orang yang diserang terus, direndahkan, dizolimi. Seperti anak perempuan yang pakai sandal jepit, rambutnya dipermainkan teman-temannya, dijutekin sama satu temannya, teman yang agak jauh itu jelek-jelek, kamu manusia tidak berguna. Teman-teman, ini gambar yang bagus sekali menggambarkan suara kegelapan yang ada di dekat kita, tapi juga termasuk sebetulnya ada di dalam diri kita. Suara kegelapan itu juga ada di dalam diri kita. Nah, kembali kepada situasi di dunia, situasi di keluarga, sekolah, komunitas, itu isunya persaing, itu ada suasana persaingan. Ada ada suara, ada teori, ada pelajaran dari orang tua, dari guru. Kamu harus berprestasi. Karena kalau kamu tidak berprestasi, kamu akan ditolak, kamu akan direndahkan, kamu akan dibanding-bandingkan. Itu keren, itu jelek. Ini suara yang ada di dekat kita. Mungkin kita jadi korban, mungkin kita jadi provokator suasana dunia ini. Kadang-kadang ketika kita kalah, bertanding, kalah dalam mencapai sebuah prestasi, kita kalah, kita nggak mencapai juara satu, lalu ada orang yang menghibur,
Kalau kamu tidak dipilih, tidak berarti kamu tidak baik. Hanya orang lain sedikit lebih baik. Ya tetap aja kita kalah. Orang lain menang. Nggak mudah menerima hiburan macam ini. Situasi di dunia kita, bahkan di keluarga kita, di keluarga yang Anda bangun, entah Anda di keluarga Anda menjadi anak, atau di keluarga Anda menjadi ayah atau ibu. Pilihan berarti disendirikan, dipisahkan dari yang lain. Yang dipilih diperlakukan istimewa. Anak emas, orang yang tidak dipilih disingkirkan. Bawang putih, bawang merah, ya kan ada cerita itu bukan? Kalau kamu kehilangan keyakinan bahwa kamu itu tidak dipilih, kamu tidak diterima, kamu tidak dikasihi, maka kamu menempatkan dirimu dalam perangkap atau godaan yang bernama penolakan diri. Orang lain menolakku dan aku akhirnya juga menolak diriku sendiri. Sebetulnya kalau orang menolakku, aku punya harga diri yang sehat, penolakan itu tidak akan membuatku direndahkan. Tapi kalau aku tidak punya pondasi yang kuat, penolakan, penyingkiran, tidak terpilih, itu bisa sangat mungkin menggerus kemungkinan bahwa aku ini pribadi yang dikasih. Aku menjadi makin kerdil, aku menjadi makin kecil dan menilai diriku memang tidak berharga. Dan teman-teman, Henry Nouwen sangat penting karena dia mengingatkan kita ini dikelilingi oleh suara kegelapan yang mengatakan kamu tidak istimewa, kamu ini hanya angka, kamu ini hanya satu mulut dari sekian juta mulut. Kita diminimalkan, dikerdilkan dalam bentuk angka, mulut, perut, bukan pribadi yang berharga. Anak-anak yang hidup di keluarga yang tidak menyuarakan suara kebenaran dengan sangat mudah akan lalu mempertanyakan dirinya, apakah saya ini sungguh tidak dikehendaki karena aku tidak pernah merasa dihargai, diterima, diapresiasi. Teman-teman, saya mengajak Anda untuk bertanya kritis pada dirimu sendiri. Seperti apa suasana atmosfer di keluarga? Mana yang lebih dominan? Suara kegelapan atau suara kebenaran? Kalau di dalam rumahmu lebih dominan suara kebenaran, maka rumahmu menjadi berisi orang-orang yang gembira, percaya diri, bisa saling mengapresiasi. Namun, kalau di rumah Anda, di komunitas saya, lebih banyak suara-suara sumbang, lebih banyak suara-suara yang negatif, maka kemungkinan sangat besar suara yang dominan adalah suara kegelapan. Banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak dalam persiapan yang baik. Maka godaan untuk mengaborsi menjadi makin kuat. Atau kalaupun dia tetap mempertahankan kehamilan, nanti si anak akan mendengar entah eksplisit maupun implisit ungkapan yang sebetulnya sangat ironis ini ya. Keberadaanmu sebenarnya adalah suatu kecelakaan.
Aduh, betapa kasihan, betapa menyedihkan, betapa amat menyakitkan ketika seorang manusia yang lahir lantaran karena kecelakaan, bukan karena kasih. Banyak anak-anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Entah itu anak-anak berkebutuhan khusus, entah itu sebetulnya normal, tetapi karena tidak dikehendaki lalu dibuang. Maka banyak anak, banyak orang yang merasa depresi, putus asa, ingin bunuh diri terus-menerus karena dia adalah the unwanted child. Dia adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya sendiri. Maka jelas anak-anak ini sangat kuat dikuasai, dipengaruhi oleh suara kegelapan. Baik, kita sampai kepada bagian terakhir, yaitu tentang 3 pegangan yang disarankan oleh Nowen untuk kita latih setiap hari. Pada dasarnya mirip dengan yang tadi Anda sudah lihat. Yang paling penting sebetulnya adalah menyadari ada 2 pilihan. Menyadari ada 2 alternatif, yaitu suara kegelapan dan suara kebenaran. Dan kita diundang untuk memilih suara kebenaran, meyakini kebenaran dari kalimat Tuhan yang ditujukan kepada kita. Pegangan pertama. Pegangan pertama ini bisa dilakukan sendiri maupun bersama sekelompok teman dekat, yaitu terus-menerus membuka selubung dunia sekitar, terus-menerus mencatat, menganalisis, mengumpulkan data suara-suara kegelapan. Dan cirinya adalah mempermainkan, menguasai, lapar akan kekuasaan, merusak, tidak menghargai, menjatuhkan, membuli. Itu adalah suara dunia. Nah, alangkah baiknya ketika kita sudah mengenali dunia yang membuli, dunia yang menolak pribadi, itu menyadari bahwa seberapapun kuatnya suara kegelapan itu tidak mengatakan kebenaran mengenai diriku. Kebenaran tentang diriku yang sesungguhnya, meskipun aku masih belum begitu meyakininya, aku mau memilih untuk meyakini bahwa aku adalah anak Allah yang dipilih dan berharga di mata Allah. Pegangan kedua, carilah orang-orang, pribadi-pribadi, atau tempat-tempat di mana kebenaran tentang diriku itu dengan mudah aku dengarkan, aku rasakan. Di, di tempat itu atau bersama orang itu atau orang-orang itu, aku dengan mudah bisa merasakan aku ini dipilih, aku ini disayangi, aku ini berharga. Kalau saya sering berada di tempat seperti ini, kalau saya sering bersama orang-orang seperti ini, maka persepsi saya positif, perasaan saya positif. Dan biasanya gerak tubuh, kalimat, kata-kata yang terucap juga positif. Maka teman-teman, ini sebuah latihan, ini sebuah terapi. Mengumpulkan, mengingat-ingat orang-orang dalam sejarah hidupku yang dengan caranya
kata-katanya, tindakannya itu meneguhkan bahwa aku ini dikasih. Dan saya hendak meyakinkan Anda, ada banyak sekali orang-orang yang memberi konfirmasi kepadaku, kepadamu, kepada kita bahwa kita orang yang dikasihi. Teman-teman, saya sangat menyarankan Anda melacak sejarah hidupmu, menemukan, mengingat-ingat, mensyukuri kehadiran orang-orang seperti ini. Yang ketiga, penting merayakan kebenaran bahwa aku ini pribadi yang dipilih. Bisa makan bersama, ketemuan, nyanyi bersama, menikmati, merayakan. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada pribadi-pribadi yang mengingatkan bahwa aku ini dikasihi. Dan betapa pentingnya sikap bersyukur. Bersyukur karena ada orang yang bersikap baik padaku, ada peristiwa menyenangkan yang kualami, ada persoalan yang terpecahkan, ada hubungan yang semula kacau lalu menjadi lebih baik, ada luka batin yang sembuh. Ini adalah momen-momen yang perlu disadari, dinikmati lagi, disyukuri. Nah, kalau orang tidak bersyukur, lalu biasanya menjadi kritis, skeptis, sinis, mempertanyakan, menuntut lebih karena merasa kurang, maka mempertanyakan, agresif menyerang. Sekali lagi, akhirnya kita diundang untuk sadar ada dua pilihan. Alasan untuk bersyukur ada. Alasan untuk melihat dunia ini gelap, banyak alasannya. Nowen mengajak kita, saya setuju dengan Nowen. Saya mengajak Anda semua, teman-teman. Yuk, kita lebih memilih hal-hal yang layak kita syukuri. Semakin kita melihat, semakin kita mampu melihat hal-hal yang layak kita syukuri, kita semakin mudah melihat, mendengar, merasakan hal-hal yang memang perlu kita syukuri. Nah, tiga pegangan tadi itu butuh kedisiplinan untuk melakukan. Disiplin melacak psikologi dunia ini. Disiplin berlatih menemukan orang-orang yang mengapresiasiku. Disiplin merayakan kebaikan, kebenaran, hal-hal baik yang kualami. Dan kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa membantu teman-teman lain mengalami hal yang sama. Dan pertemanan yang baik adalah saling mengingatkan kebenaran bahwa masing-masing orang adalah pribadi yang dipilih. Pertemanan yang baik tidak ada bullying di dalamnya. Pertemanan, persahabatan, keluarga, komunitas yang positif adalah kelompok orang yang saling meneguhkan bahwa masing-masing pribadi berharga positif. Demikian penjelasan dari Nowen. Semoga Anda terbantu untuk menangkap yang menjadi inti. Mari kita mencoba mengendapkan.
Terima kasih Romo Nano untuk pengajaran pada malam hari ini. Kita selalu dihadapkan untuk memilih dua pilihan, suara kebenaran dan suara kegelapan. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari pengajaran Romo Nano pada malam hari ini dan mengambil saripatinya, Romo. Sehingga kita semua mampu untuk mengakses dan mendengarkan suara kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri yang mengatakan engkau kukasihi. Suara kebenaran selalu ada ternyata ya Romo ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan tadi Romo juga menegaskan jangan sampai kita diporak-porandakan. Saya senang dengan kata-kata turbulensi suara kegelapan yang menjadikan kita merasakan sebagai pribadi yang tidak berharga. Kita boleh deh memberikan apresiasi kepada Romo Nano untuk memberikan hati karena kita ini suara kebenaran Romo yang memberikan apresiasi. Dan itu suara digital. Terima kasih teman-teman atas tanda hati. Iya. Romo sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh saya bacakan ya Romo? Ya, mari, mari. Yang pertama dari Suster Susana dari Surabaya. Romo, saya pernah ada pengalaman penolakan oleh seseorang, tapi tidak dia sendiri, tapi dalam kelompok. Mencari kekuatan yang mendukung omongannya. Tidak hanya menolak dengan hal-hal yang benar, tapi sampai memfitnah ingin merusak saya. Tapi saya bertahan dan membiarkan hanya Tuhan yang saya yakini dapat menolong saya dan berdoa, sehingga saya tidak jatuh. Bagaimana seharusnya menghadapi kelompok tersebut, supaya saya juga dapat membantu orang lain bila nanti ada yang cerita hal seperti itu pada saya. Pertama-tama, terima kasih Suster Susana karena memberi kesaksian bahwa sekuat-kuatnya suara dari luar itu menjadi ringan kalau dari dalam diri saya sendiri sudah kuat. Tapi sebaliknya, kalau pondasi saya masih rapuh, nyamuk kecil itu sudah bisa membunuh saya. Jadi saya mau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nowen, kita perlu berpondasi kuat pada suara kebenaran. Dan Suster Susana sudah melakukan itu. Dua, kalau membantu orang, saya kira cerita suster itu yang bisa dipakai untuk membantu orang supaya yang paling penting itu adalah berpegang pada pada suara kebenaran itu. Nah, yang ketiga, ya tentu menurut saya kita mesti objektif ya. Kalau masukan-masukan dari orang itu ada benarnya, ya saya perlu rendah hati mengaku. Tetapi kalau betul-betul ini fitnah semua, menurut saya juga perlu punya bukti yang kuat bahwa itu semua fitnah. Karena godaannya kita lalu bisa mengklaim bahwa semua itu tadi fitnah. Ya, belum tentu juga. Mesti objektif, mesti juga rendah hati, legowo, menerima, dari misalnya dari 10 tuduhan, ada 2 yang benar, 8 fitnah. Tapi saya juga perlu membuktikan, punya bukti bahwa itu semua fitnah. Itu tanggapan saya untuk susah-susah. Ya, terima kasih Romo. Yang kedua dari Ibu Yulia Teresia jam 20.54 Romo. Romo, jika video ini di-share di grup, saya boleh teruskan untuk saudara atau orang yang akan kita tolong ya. Pelajaran warung Selasa malam ini selalu bermakna luar biasa. Ya,
Tentu saya dan teman-teman panitia akan dengan senang hati mendukung Ibu Yulia Teresia untuk menggunakan yang kami buat. Hanya catatan saya teman-teman, alangkah baiknya tidak begitu saja mengirim kepada orang, lalu orang itu kita harap melihat lalu bertobat. Menurut saya lebih baik eh, Anda mempelajari dulu, lalu menangkap, terus mempraktekkan dulu. Nah, baru omong-omong dengan orang itu gitu. Lalu lebih baik untuk mencoba istilah saya ada di sepatu dia. Kalau pendekatan saya adalah ngirim video, ngirim materi-materi, aduh itu nggak akan ngefek lah. Kecuali orangnya memang reflektif, reseptif gitu ya. Tapi kalau orang yang mau kita kirimi itu bukan model orang yang cukup terbuka, ya menurut saya pendekatan dengan cara mengirim video kurang efektif. Maka bagi saya utamanya adalah teman-teman yang mengikuti itu menyerap dulu untuk diriku dulu. Kalau aku sudah cukup kuat, aku lebih banyak berbagi, gitu. Tidak sekedar mengirim sesuatu. Itu usul saya untuk Yulia Teresia. Iya, Dan terima juga kasih ya. ya, Terima kasih Bu Yulia Tricia jika merasa bahwa pelajaran Warung Selasa Malam ini selalu bermakna luar biasa. Jadi bisa atau mengajak diajak atau mengajak diajak teman-temannya. ikutnya Iya, untuk betul. ikut datang ke warung. Betul. Ibu Yulia bisa mengajak teman-temannya untuk ke Warung Selasa Malam. Baik Romo, selanjutnya ya Romo dari Ibu Lis Pranowo di jam 20.57. Ini di slide-slide agak akhir tadi ada kenapa sikap kritis disebut sikap yang kurang bersyukur. Oke, ini ini menarik. Ini pertanyaan bagus. Saya mau menjelaskan dua hal. Pertama, kritis yang positif. Maksudnya ya mencoba, oh ini kurang lengkap. Kok begini? Kok bukan begitu? Dalam rangka untuk mencari sesuatu yang betul-betul memang baik. Ini kritis yang positif. Kritis kedua yang dimaksud oleh Nowen, Nowen sendiri sejauh saya nangkep tidak menjelaskan arti kata kritis ini, tetapi kata kritis yang dimaksudkan di sini tuh kalau dalam bahasa kita itu nyinyir atau aduh semestinya mah yang kecil-kecil itu nggak usah diomongin gitu. Ya benar itu oke, tetapi em, bukan hal yang sangat penting banget itu. Karena kadang-kadang di balik sikap kritis seseorang itu ada motivasi negatif, cari perhatian supaya atau ya supaya dia dinilai wow kritis gitu. Jadi kritis pada dasarnya baik, hanya motivasi yang melatar belakanginya yang kadang-kadang tidak baik. Nah, yang dimaksud Mowen menurut saya adalah sikap kritis dengan motivasi yang kurang tepat, yaitu mencari perhatian. Itu untuk Ibu Lis Lis Pranowo. Pranowo. Iya, Ya, tadi kalau di slide terakhir tadi Romo juga kata-katanya kan disandingkan dengan kata sinis dan skeptis. ya Sinis, kritis, skeptis, sinis, ya. skeptis. Jadi kritisnya dalam konteks yang negatif ya Romo ya. Ya, Kita lanjutkan di jam 21 lebih 1 menit. Ibu Sri Rejeki. Romo, mohon dibantu atas materi buku biru ini. Maka apakah masa lalu yang saya anggap buruk, sebenarnya Tuhan juga sudah ada di sana. Di masa yang saya diberi makna buruk. Lalu yang kedua, jika saya berlatih yakin
saya dicintai oleh Tuhan sebagai suara kebenaran, maka tugas saya adalah memohon pertolongannya untuk saya memberi makna baru, makna baik, makna saya dicintainya atas pengalaman yang dulu saya anggap buruk atau jelek, atau reframing. Ya, terima kasih. Sri Rezeki ini aktif bertanya dan kritis ya. Terima kasih. Yang pertama, jawaban saya atau tanggapan saya terhadap yang pertama. Teman-teman, satu peristiwa itu tidak pernah bisa dimaknai dengan satu interpretasi. Satu peristiwa tidak bisa hanya disebut ini pengalaman buruk, titik. Karena satu peristiwa itu pasti bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Di satu sisi, satu peristiwa itu bisa saja dilihat sebagai sebuah peristiwa yang buruk. Tapi sebenarnya dari angle yang lain, dari point of view yang lain, itu pengalaman bisa disebut peristiwa yang positif. Misalnya peristiwa aku sakit, sakit, itu peristiwa buruk. Di mana sisi positifnya? Bisa jadi sisi positifnya adalah aku menjadi lebih tangguh, tahan banting. Aku bisa menjadi orang yang lebih toleran, respect pada orang-orang yang sakit. Atau justru aku bisa melihat banyak orang baik membantuku. Dokter, perawat, obat, keluargaku gitu. Jadi sekali lagi, sebuah peristiwa tidak pernah bisa dimaknai hanya satu makna. Nah, karena itu maka sebuah peristiwa tidak pernah bisa dilihat hanya sebagai sesuatu yang buruk. Nah, betul nomor dua, kata yang dipilih Ibu Sri Rezeki itu benar, reframing. Jadi, kalau bahasa Indonesianya, saya memakai memaknai ulang atau lebih lengkap memaknai peristiwa. Tidak hanya satu frame, tapi double frame atau triple frame gitu. Ya betul, jika saya berarti yakin, ya saya akan menuai proses meyakini itu. Itu Bu Lili untuk Ya, Sri Rezeki. terima kasih Romo, penjelasannya sangat jelas. Semoga Bu Sri bisa menangkap dengan baik. Selanjutnya Pak Iwan ini hampir mirip dengan Bulis sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya bacakan ya Romo. Orang yang belajar filsafat sering mempertanyakan segala sesuatu, apakah mereka termasuk orang tidak bersyukur dan sering sinis. Pak Iwan ini kan dosen filsafat, Bu Lili, teman kita ini memang belajar Iya, filsafat. iya, iya. Eh, kita bisa balik, saya bisa menggoda Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini orang yang bersyukur atau enggak nih? Oke, tidak. Orang yang belajar filsafat itu tidak otomatis sinis. Tidak. Kalau melihat aliran-aliran filsafat yang beragam, memang ada aliran filsafat yang sinis, absurd bahkan. Tapi ada juga aliran-aliran filsafat, filsuf-filsuf yang positif, yang melihat manusia, kenyataan, realita, hidup, sejarah dari sudut pandang positif. Maka akhirnya tergantung sih psikologi kepribadian si orang yang belajar filsafat itu atau si filsufnya sendiri. Kalau filsufnya atau orang yang belajar filsafat itu dalam sejarah hidupnya banyak mengalami kesialan, keterpurukan dan dia belum bisa melampaui itu, ya biasanya lalu jadi kritis, sinis, skeptis. Tapi kalau orang yang belajar filsafat itu sudah mengolah pelajaran hidupnya, lalu menjadi orang yang lebih bersyukur,
saya yakin dia akan berfilsafat dengan cara yang positif. Ya. Itu untuk filsuf Iwan. Jadi filsafatnya tidak salah ya Romo, tapi bagaimana kita yang mensikapi. Proses belajar filsafatnya tidak sama. Betul. Kita lanjutkan ya Romo. Pertanyaan ini lebih ke pernyataan sih Romo, tapi boleh saya bacakan. Ibu Sintiana, jam 21 lebih 5 menit. Keluarga saya penuh dengan kegelapan, terutama dari ibu saya, sehingga kami, anak-anaknya, merasakan banyak yang tidak berhasil, sampai gagal sama sekali. Sampai kadang kecewa pada Tuhan. Kok kami pun jadi orang yang gagal? Ini lebih ke pernyataan Romo. Tapi saya merasa tertarik mengomentari ini, Bu Lili. Ya, silakan Romo. Bu Sintiana, terima kasih banyak ya atas keterbukaan Anda, kejujuran Anda menuliskan hal ini. Saya mau menyampaikan sesuatu yang untuk saya ini penting. Kata itu kan punya energi. Hmm. Kata-kata mengutuk, kamu memang bodoh dan tidak akan pernah berhasil. Ini kan berenergi negatif. Atau kata-kata yang bernuansa berenergi negatif. Nah, kamu bisa. Kamu hanya perlu terus berlatih sampai kamu bisa. Ini kan memotivasi. Dari situ saya mau merangkai kalimat bijak. Kata-kata itu harus digembalakan. Kata-kata itu harus dikendalikan supaya energi negatifnya itu terkendali sehingga hidupku tidak dikendalikan oleh energi negatif dari kata-kata yang kudengar. Kata-kata perlu digembalakan. Kata-kata perlu dikendalikan supaya energinya positif. Nah, yang dialami Bu Sintia dan keluarganya, kata-kata kegelapan dari ibu itu tidak dikendalikan sehingga energinya itu mempengaruhi anak-anaknya dan seluruh keluarga. Sebetulnya kalau bisa mengendalikan kata-kata negatif itu tidak akan menjadi nasib. Tapi karena tidak dikendalikan, maka kata-kata itu justru lalu mewarnai nasib orang-orang yang ada di keluarga itu. Maka saya mengajak Ibu Sintiana melatih 3 latihan yang saya usulkan tadi dan mempraktekkan 3 pegangan dari Nowen itu supaya Anda tidak lagi dikendalikan oleh energi negatif dari kata-kata kegelapan tadi. Itu tanggapan saya, semoga membantu Ibu Sintiana Ya. dan kita semua. Terima kasih Romo Nano untuk penjelasannya ya. Kata-kata bisa dikendalikan dan digembalakan ya Romo ya. Iya loh, digembalakan loh. Dan dikendalikan ya. Dan Ibu Sintiana juga kami berterima kasih. Jadi sebagai ibu-ibu kita juga bisa belajar dari ini. Selanjutnya dari Ibu Ana jam 21 lewat 9 menit. Romo, ketika saya komplain, saya menyadari sebetulnya saya mendengarkan suara yang jahat. Tapi kemudian seringkali saya terus mengikuti apa yang diminta. Karena dengan kesadaran bahwa saya emosi dan sombong. Apakah artinya saya juga mendengarkan suara yang baik? Jadi bisa saja berbarengan antara suara yang jahat dan benar. Ya, saya mencoba mencermati dulu ya, Bu, kalimat-kalimatnya ini ya. Maafkan saya kalau tanggapan saya tidak tepat, tetapi saya mau mengomentari, menanggapi dari kata komplain. Komplain itu lebih melihat ruang kosong yang terus dilihat sebagai kekurangan.
Orang komplain itu kebalikan dengan orang yang bisa melihat air di dalam gelas yang memang hanya separuh. Tapi orang yang tidak komplain itu melihat airnya dan masih ada airnya, aku minum, dahaga sembuh. Orang yang komplain itu melihat ini kok cuma separuh ini, terus rame, teriak, menuntut orang memenuhi gelasnya. Nah, orang yang komplain itu nggak minum airnya, dia berhenti, dia memilih marah, menuntut. Dia lupa sebetulnya yang paling utama itu minum air. Itu komplain. Terus tentang sombong, saya emosi dan sombong. Kata emosi, emosi itu mengikuti dorongan energi negatif, marah, benci, dendam, gitu. Ya sudah, aku dikendalikan oleh energi negatif. Ya sudah, hasilnya negatif. Sombong, tadi kita sudah mendapat Ya. penjelasan dari Noah. Aku ini sebetulnya rendah diri. Dan aku tidak mau orang lain melihatku itu rendah. Maka aku pakai baju yang besar, yang colorful. Supaya orang melihat aku, wow, keren. Sombong. Eh, Nah, mendengarkan yang baik itu ya lawan dari komplain, lawan dari emosi, lawan dari sombong. Berarti lawan dari komplain itu bersyukur, lawan dari emosi itu sadar diri dan memilih energi negatif, energi positif. Lawan dari sombong itu adalah mendengarkan suara kebenaran bahwa aku ini berharga, aku ini bukan rendah diri. Saya lebih menanggapi dengan cara itu, Bu. Ini kata-kata kuncinya. Iya, baik. Terima kasih Romo. Semoga Bu Ana bisa menangkap. Eh, yang terakhir ini pertanyaan terakhir Romo. Oke. Dari Ibu Guantini, jam 21:10. Romo, bagaimana dengan sikap idealisme? Apakah ini juga termasuk orang yang tidak bersyukur? Koreksi sedikit ya, Ibu Guatini. Guatini, lu siapa? Oh no. Idealisme itu kata benda. Kalau sikap itu berarti sikap idealis. Nah, bagaimana dengan sikap idealis? Idealis ada baiknya. Karena orang yang idealis itu punya sesuatu yang bagus gitu, yang layak untuk diperjuangkan. Idealisme itu suatu cita-cita bagus banget yang memotivasi saya untuk mencapai yang bagus banget itu. Nah, kalau aku idealis dan perfeksionis, wah itu duet maut. Idealis, perfeksionis. Jeleknya idealis dan perfeksionis itu adalah dia tidak realistis, dia tidak mau menerima apa adanya. Maka menurut saya idealis baik akan berpadu menjadi duet yang keren kalau aku idealis tapi aku realistis. Jangan sampai idealis menikah dengan perfeksionis. Kasihan orang-orang di sekitarnya. Itu bisa capek hidup dengan orang yang idealis dan perfeksionis. Karena kesalahan kecil itu bisa jadi, aduh, urusan yang besar sekali diomongin tiap hari. Sehingga tiap hari itu orang yang hidup dengan idealis perfeksionis itu tidak pernah bersyukur, tidak pernah menerima bahwa ya sudah di waktu yang terbatas, dana yang terbatas itu kita sudah bisa menikmati yang baik. Tapi itu terus harusnya sono, harusnya capek deh. Maka mari kita menikahkan
idealis dengan realistis. Jangan sampai besan terjadi antara idealis dan perfeksionis. Mati kita. Ya. Saya kira cukup, Bu Lili, Ya, waktu keren untuk Romo, idealis, realistis. dia. Romo, terima kasih banyak Romo untuk malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang tetap bertahan untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Nano yang saya yakin pasti sangat bermanfaat untuk pertumbuhan spiritualitas kita semua. Romo, sebelum saya lari ke penutup dan pengumuman, apakah Romo akan menyampaikan ada closing statement yang dapat kita jadikan take away? Satu, yuk kita latihan mendengarkan suara kebenaran, menolak suara kegelapan. Dua, yuk kita minum air, jangan mengutuki bagian kosong dari gelas. Yuk kita menggembalakan kata-kata supaya kata-kata yang muncul lebih positif. Dan yuk kita menikahkan idealis dengan realistis. Luar Demikian, biasa. Bu Lili. Terima kasih banyak Romo Nano untuk malam hari ini, luar biasa sekali. Baiklah, saya akan melanjutkan pada penutup dengan pengumuman. Silahkan Mika untuk ya teman-teman tetaplah terus mengakses Selasa malam ya dengan warung Selasa malam dengan sesi ketiga di tanggal 20 Januari 2026 dengan judul diberkati, dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Jangan melewatkan teman-teman untuk tetap mengikuti webinar Selasa malam. Bagi teman-teman yang belum memiliki buku dan ingin memiliki dan membacanya, silakan untuk menghubungi penerbit Kanisius langsung dengan PIC-nya Ibu Ayun yang berada di luar Jabodetabek di nomor 0822 3747 8080 atau bagi teman-teman yang ada di Jabodetabek bisa menghubungi Bapak Nathan di 0821 3250 4051. Selamat membaca. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dengan tulus persembahan kasih dan bagi teman-teman yang terketuk untuk memberikan persembahan kasih dapat mentransferkan ke rekening BCA 604-453-5887 atas nama Indriani I atau Liliana. Persembahan kasih ini untuk mendukung pendidikan Yesuit muda dan keberlangsungan webinar Selasa malam. Dan mari kita menutup perjumpaan malam hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk hikmat yang telah kami terima, serta bisikan-Mu yang lembut Engkau kukasihi. Bebaskanlah kami dari penolakan diri, sehingga kami tidak terus berlari ke sana kemari yang selalu merasa cemas serta sombong. Semua doa ini kami serahkan hanya kepadamu Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup sepanjang masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Teman-teman yang terkasih, Anda sekalian, orang-orang yang Anda sayangi, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Romo.